Baik, selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok yang telah kami buat pada mata kuliah data mining, yang mana anggota dari kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama Rizky Juliando Putra, yang kedua Anissa Fadila Fani, dan yang ketiga saya sendiri Patricia Angelina Tampu-Bolan. Baik saja, di sini langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama merupakan business understanding. Fase pemahaman bisnis atau business understanding merupakan salah satu fase dari CRISPDM, yaitu Cross Industry Standard Processes for Data Mining. Yang mana CRISPDM merupakan suatu metodologi data mining yang disusun oleh konsorsium perusahaan yang didirikan oleh Komisi Eropa pada tahun 1996 dan telah ditetapkan sebagai proses standar dalam data mining. Kemudian, business understanding memahami tujuan dan kebutuhan dari sudut pandang bisnis. Kemudian, menerjemahkan pengetahuan ini ke dalam pendefinisian masalah dalam data mining. Selanjutnya, akan ditentukan rencana dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, contoh pada proyek data mining kami mengambil data penjualan koperasi bersama, di mana kami akan melakukan analisis terhadap kebiasaan customer berbelanja untuk menemukan asosiasi dan korelasi antara berbagai macam items yang akan dibeli atau items apa saja yang akan sering dibeli oleh customer. Di mana data penjualan yang hanya dijadikan sebagai arsip dapat diolah dan dikembangkan untuk mendapatkan strategi pemasaran, di mana diharapkan data penjualan dapat membantu untuk mengembangkan strategi pemasaran, mengetahui data produk mana yang sering dibeli secara bersamaan untuk membantu pegawai koperasi mengatur stok barang dan tata letak barang dengan meletakkan barang yang sering dibeli secara bersamaan atau bersebelahan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya kepada teman saya Anissa Fadila Fani. Saya persilahkan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data collection. Data collection atau pengumpulan data didefinisikan sebagai prosedur mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis wawasan yang akurat untuk penelitian menggunakan teknik yang divalidasi standar. Pengumpulan atau data collection adalah langkah utama dan terpenting untuk penelitian, terlepas dari bidang penelitiannya. Tujuan utama data collection adalah untuk mengumpulkan informasi dan data terpercaya sebanyak-banyaknya, yang kemudian dianalisis untuk membuat sebuah keputusan bisnis yang krusial. Pada proyek data mining kami sendiri, pengumpulan data yang kami lakukan dengan cara melakukan observasi, mendatangi toko koperasi bersama. Toko koperasi bersama ini terletak di Kijang. Kami melakukan wawancara dengan salah satu pemilik toko. Kenapa salah satu pemilik toko? Karena toko koperasi bersama ini bukan merupakan milik perseorangan, melainkan milik bersama. Jadi, di toko koperasi bersama ini memiliki anggota yang merupakan juga ada beberapa anggota yang menjadi pemilik dari toko koperasi bersama tersebut. Di sana kami disambut dengan baik, berbincang-bincang mengenai hambatan apa saja yang ada di toko, menanyai beberapa pembeli juga bagaimana penata-letakan barang yang ada. eh, dari hasil bincang-bincang dan wawancari, rata-rata pelanggan yang datang di sana membutuhkan waktu untuk mencari barang yang ingin dibeli, dikarenakan dikarenakan penata-letakan barang di sana kurang strategis atau sulit untuk pembeli untuk mencari barang yang ingin dibelinya, dikarenakan penata-letakan yang kurang tepat tersebut. Dari sanalah kami meminta izin kepada pemilik. Melalui hasil observasi kami menawarkan untuk bantuan berupa strategis pemasaran dengan cara penata-letakan barang yang strategis dan barang mana saja yang dicari dan dibeli oleh pembeli melalui data transaksi yang ada. Dan alhamdulillahnya kami diberikan izin untuk meminta dan mengolah data transaksi toko selama 1 bulan terakhir, di mana pemilik toko bersedia dan mempercayai kami untuk mengolah data transaksi tersebut untuk menghasilkan strategi pemasaran dan mengetahui data produk mana yang sering dibeli oleh pelanggan, dan membantu penata-letakan barang-barang yang ada di koperasi agar mudah dilihat dan
dicari oleh pelanggan. Mungkin uh, hanya segitu dari data collection yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu tipe data pada data mining. Tipe data yang digunakan pada data mining itu sederhana, yaitu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tipe data numerik, tipe data kategorial, dan tipe data rentan waktu. Tipe data numerik menjadi 2 bagian, yaitu rasio dan interval. Dan tipe data kategorial pun menjadi 2 bagian juga, yaitu ordinal dan nominal. Proses pengolahan data dalam data mining itu dibutuhkan algoritma-algoritma untuk melakukan ekstraksi menjadi informasi, pola, dan pengetahuan. Penggunaan algoritma pada data mining diklasifikasikan berdasarkan masing-masing peranan data mining tersebut. Nah, pada proyek kami menggunakan algoritma a priori. Salah satu algoritma data mining melakukan proses ekstraksi informasi pada database untuk menemukan aturan asosiasi antara suatu kombinasi intern item atau item set. Penyelesaian masalah pada proses ekstraksi informasi dari sebuah database atau data mining melakukan proses generasi, iterasi, frekuensi, item set dalam jenis aturan asosiasi rule mining atau bisa disebut association rule mining, sehingga menghasilkan nilai support dan confidence. Contohnya aturan asosiatif dan analisis pembelian di suatu pasar swalayan adalah dapat diketahuinya berapa besar kemungkinan seseorang pelanggan membeli roti bersama dengan susu. Penting tidaknya suatu aturan dapat diketahui dengan 2 parameter, yaitu support dan confidence. Sekian dari kami. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.